Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar buat semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan walafiat, selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dicukupkan segala kebutuhannya. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala penyakit dan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, di sini saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya selama menggunakan nDriver, aplikasi terbaru di nDriver yang khususnya buat motor. Nah, di sini saya akan memberikan cara supaya gimana sih supaya orderan itu kita masuk ke kita dan kita bisa mengambilnya. Dan kita kalau cuman sekedar melihat di beranda ini, semua titik jauh-jauh semua dan jauh dari lokasi titik kita. Misalnya ada contoh di sini, jaraknya hampir di antara 3 kilo 4 kilo dari kita, dan kemungkinan besar penumpang tidak mau memilih kita karena jarak terlalu jauh. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan orderan dan bisa kita mengambilnya? Nah, bagaimana? Misalkan jarak 2,6 km aja sudah nggak mau mengambil karena kemungkinan akan sangat memakan waktu yang lama. Nah, untuk yang pemula menggunakan nDriver, kalian harus memahami dulu dimana setiap orderan yang masuk ke aplikasi kalian. Nah, ternyata semua aplikasi ojek online itu ternyata caranya semuanya hampir sama. Caranya itu minimal kita harus sudah pernah mendapatkan orderan dari nDriver. Itu akan lebih mempermudah kita untuk mendapatkan histori atau orderan ke hari-hari berikutnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan histori tersebut? Kalian nggak perlu menyeting apapun ya. Dan misal pun kalian menyeting pun di pengaturan sini yang saya garis panah ini, kalian cukup mengaturnya saja, nggak perlu. Coba kita melihat di pengaturannya dulu, apa saja pengaturan yang ada di nDriver. Nah, untuk pengaturan di waktu ditambahkan, kalian cukup permintaan transfer saya yang terbaru yang paling atas dan jarak yang paling dekat sama kita, supaya kita mendapatkan orderan yang lebih dekat dari kita. Untuk notifikasi suara minimal kalian harus setel, harus kalian centang. Kalau tampilan ringkas nggak perlu. Dan untuk pengaturan lainnya supaya kalian cepat bisa mendapatkan histori, yang pertama memang harus kalian sudah pernah mendapatkan orderan dari nDriver minimal 1 hari 2 kali. Dan jika kalian dalam 2 hari sudah pernah mendapatkan orderan, maka disitulah kalian akan mudah mendapatkan orderan dan kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan orderan ke yang lainnya. Nah, bagaimana supaya kita mudah mendapatkan orderan? Nah, setiap orderan yang masuk
ke kalian, setiap orderan yang masuk yang ada di sini, di beranda ini yang saya ini, kalian cukup amati di mana setiap orderan yang masuk itu ada di daerah mana. Misalnya kalian ada di kapuk, kok misalnya dalam kapuk ini kok nggak ada yang memesan, yang masuk itu jauh semua, jaraknya jauh semua, dan kalian harus amati setiap orderan yang masuk itu kebanyakan dari daerah mana saja. Misalnya kebanyakan dari Peak atau dari Bewok Mall atau dari mana saja yang kiranya menurut kalian yang paling banyak masuk orderan itu dari daerah mana saja. Kalian harus mencari satu titik di mana banyak orderan, berarti kalian harus menuju ke lokasi. Minimal kalian harus mencari titik lokasi di mana yang paling banyak orderannya terlebih dahulu, supaya nanti itu akan lebih mempermudah orderan akan masuk ke kita. Itu yang paling utama. Karena saya pertama kali menggunakan InDriver ini karena di posisi saya masih kurang, permintaan customer masih sedikit, jadi susah untuk masuk. Jadi pengalaman saya seperti itu, supaya kita mendapatkan histori. Misalnya saya di kapuk sini masih jarang yang menggunakan InDriver. Yang sering masuk di sini adalah Peak, di Bewok atau di mana, maka saya dalam suatu hari saya menuju ke sana supaya saya bisa mendapatkan orderan terbaru dari situ. Ternyata memang benar, setelah saya coba, saya menuju, karena yang masuk di sini kebanyakan dari arah situ, saya menuju ke tempatnya, dan ternyata memang benar setelah berapa hari, alhamdulillahnya setiap hari pasti dapat orderan. Nah, ini saya sudah dalam 3 hari ini saya sudah mendapatkan 9 kali orderan. Karena saya nggak terlalu fokus, saya lebih fokus ke aplikasi travel lainnya, dan ini cuma buat sampingan saja, jadi saya nggak full dalam menyalakan aplikasi ini. Tapi setelah kita mendapatkan histori, setelah kita sudah minimal kita sudah pernah mendapatkan orderan, itu akan lebih mudah lah intinya. Apalagi kalau setiap hari kita mungkin full 1 hari, mungkin kita akan lebih cepat. Karena setelah saya tanya-tanya sama penumpangnya kenapa memilih InDriver, sebenarnya sudah banyak yang memilih ke InDriver karena tarif lebih murah di antara ojek online lainnya. Jadi oke sahabat, mungkin itu cara-caranya awal-awal buat kalian yang baru menggunakan aplikasi InDriver. Pastikan kalian harus sudah pernah mendapatkan orderan terlebih dahulu. Kalau kalian kalau misal pun kalian hanya mengharapkan seperti ini, tidak mau mencari di mana lokasi paling ramai yang menggunakan InDriver, dan kalian tidak mau ke situ, itu akan lebih sulit. Tapi kalau kalian mau mengamati di mana setiap orderan yang masuk itu dari mana saja, yang paling banyak kalian itulah yang kalian perlu datangi terlebih dahulu, karena itu akan lebih pasti orderan masuk ke kita dan pasti memilih kita. Karena semua penumpang itu pasti memilihnya yang lebih dekat, nggak mungkin dalam jarak 2 kilo akan mau mengambil driver yang lebih jauh, nggak mungkin, pasti memilih yang lebih dekat. Itulah kunci pertama untuk kalian pengguna baru. Kalian harus amati dulu di mana paling banyak orderan itu berada. Dan yang kedua, setelah kalian sudah pernah mendapatkan orderan, kalian bisa sambil menawarkan ke setiap penumpang untuk
berlangganan juga bisa, karena yang di sini itu kita setelah mendapatkan penumpang itu kita nggak bisa itu ya, nggak bisa ada chat, nggak ada obrolan pribadi karena hanya ada nomor tersimpan. Dan kebanyakan nomor di sini semuanya menggunakan nomor WA, jadi kita lebih mudah ketika sudah mendapatkan orderan untuk menanyakan titik lokasi tepatnya dengan menggunakan obrolan WA. Dan ini adalah hasil dari saya menggunakan e-driver, dan semuanya membayar cash, nggak ada yang non tunai karena belum ada non tunai, pembayaran non tunai, semuanya menggunakan cash. Dan beruntungnya kita ini di sini nggak ada potongan ya, jadi bersih. Misalnya 10.000 ya 10.000, 20 ya 20.000 cash ke kita. Itulah enaknya main e-driver. Cuman karena masih pelanggan masih kurang, jadi ya kita tunggu sambil saling menawarkan saja ke setiap penumpang supaya menggunakan e-driver. Nah, dan sini masuk terus, setiap orderan masuk terus, cuman jaraknya itu yang terlalu jauh, jadi kita nggak mungkin akan mengambilnya, apalagi dari pihak penumpangnya terlalu jauh, nggak mungkin mau mengambilnya. Intinya carilah titik-titik di mana titik tersebut banyak peminat e-driver, itu saja cari yang paling utama untuk pengguna baru. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nggak ada yang perlu disetting lainnya, cukup seperti itu cara mainnya. Dan pastikan foto kalian itu lebih ganteng, karena banyak penumpang itu memilih penumpang yang ganteng-ganteng. Pakailah pakaian yang bersih dan wajah yang bersih supaya terlihatnya lebih enak dari penumpangnya. Itu fakta ya, bukan hoax. Kebanyakan penumpang itu pasti kalau di e-driver melihat fotonya terlebih dahulu. Walaupun jauh, kalau memang dia tertarik kayaknya bakal diambil, tapi itu nggak menjamin, itu cuman ya kadang-kadang lah. Tapi intinya yang paling dekat itulah yang paling utama biasanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan semoga kedepannya e-driver semakin maju dan banyak pelanggannya. Oke, apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tinggalkan komentarnya di bawah video ini. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Yang belum subscribe ke channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.